Hai sobat semuanya, pernahkah terbesit dalam pikiranmu bila seandainya kamu tak lagi bernafas, seandainya jantungmu tak lagi berdenyut sebagai bukti bahwa jatah umurmu telah habis dan kamu hanya menjadi seonggok jenazah tak berarti. Lantas, mungkin inilah momen paling menakutkan dalam hidupmu. Kamu tidak mampu lagi mengecap lezatnya makanan. Kamu tak lagi mampu bercengkrama dengan keluargamu. Kamu tak lagi mampu merasakan hangatnya pelukan pasanganmu. Kamu tak mampu lagi bersenda gurau dengan kerabatmu. Kamu begitu takut, sobat, dengan perkara yang satu ini. Itu yang kita sebut dengan kematian. Saya ingin bertanya kepadamu, seperti apa kamu mendefinisikan kematian? Apakah itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya? Apakah itu justru akhir dari segalanya? Apakah itu momen menuju ketiadaan? Apakah itu fase ketidakpastian yang lebih menakutkan? Apakah itu masa menuju kegelapan? Apapun definisi yang kamu buat kematian akan tetap menjadi kepastian. Kepastian yang tiada celah keraguan di dalamnya. Saya ingin menjabarkan apa saja yang menjadi ketakutan seseorang dalam menghadapi kematian. Di antaranya, ketidakjelasan status kita di alam akhirat. Apakah sebagai penghuni surga atau sebaliknya, sebagai penghuni neraka. Kekhawatiran akan orang-orang yang akan kita tinggalkan, baik istri maupun anak. Penderitaan saat sakratul maut, kesendirian di alam barzakh, pedihnya siksa neraka, bekal yang tidak cukup, salah memilih keyakinan, takut akan kegelapan, takut akan ketidakpastian, dan lain sebagainya. Apapun itu alasannya, yang jelas kematian adalah momok yang paling menakutkan dalam hidup seorang anak manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan bagaimana kita sedikitnya bisa lebih rileks menghadapi kematian, meskipun secara jujur dan manusiawi rasa takut akan kematian tidak bisa kita hilangkan 100%. Yang pertama, jangan pernah takut akan keberadaan surga maupun neraka. Bila berbicara soal surga, apa yang kamu bayangkan, sobat? Kebun-kebun yang rindang yang mengalir sungai yang begitu menyejukkan suasana, atau bidadari yang lentik matanya dan masih terjaga keperawanannya? Saya di sini bukan menafikan keberadaan surga itu sendiri, toh itu merupakan bagian daripada iman. Hanya saja yang jadi pertanyaan mendasar adalah, apakah kita merupakan bagian dari penghuni surga? Sekeras apapun kita berusaha menggapai surga, toh pada akhirnya kita akan tidak benar-benar yakin sebagai penghuni surga. Dan bila dipaksa yakin, toh kita sendiri yang merasa tak pantas dimasukkan ke dalam surga. Apalagi memproklamirkan diri di hadapan banyak orang sebagai pembuking kafling surga. Yang perlu kita sadari, sobat, adalah bahwasanya surga neraka adalah hak prerogatif Allah, di mana anak manusia tidak dapat masuk dalam otorisasi Tuhan atas semesta ini. Berharap memperoleh surga adalah hal yang manusiawi, namun bila terlalu percaya diri masuk ke dalamnya adalah hal yang bodoh. Begitupun dengan neraka yang digambarkan sebagai bara api yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri. Kita sering memandangnya sebagai ancaman yang di luar nalar. Maka itu hal ini masuk dalam ranah keimanan. Saya di sini bukan untuk menolak keberadaan neraka. Hanya saja bila ini yang menyebabkan kita takut menghadapi kematian, ini yang jadi masalah. Bila neraka itu mampu memotivasimu untuk menghindari kemaksiatan, itu menjadi perkara yang baik.
Namun, yang perlu kita sadari adalah agama juga memerankan fungsinya sebagai kontrol sosial, di mana neraka dapat menjadi alat untuk menakut-nakuti manusia-manusia bandel yang sulit untuk diatur. Dalam ilmu sosiologi, ada tipikal manusia yang bergerak karena ada janji reward seperti uang, jabatan, ataupun status sosial. Namun ada juga tipikal manusia yang baru bergerak bila diberi ancaman atau intimidasi. Nah, kamu sekarang termasuk manusia yang mana? Yang termotivasi karena reward atau punishment? Rasa takut terhadap neraka terkadang berlebihan sehingga menjadi makhluk yang inferior dan kita menjadi makhluk yang insecure dalam menghadapi kematian. Yang di dalam Islam digunakan narasi pulang kampung yang termaktub dalam ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan sobat, untuk menyambut kampung halaman kita merasakan takut yang luar biasa. Seolah Tuhan dipersonifikasikan sebagai penyiksa yang tak memiliki belas kasih. Padahal di dalam hadis dikatakan, kata rabbukum ala nafsih biyadih qabla ay yakhluqal khalqa anna rahmati sabaqat ghadabi. Sebelum menciptakan alam semesta, Allah berfirman, sesungguhnya kasih sayangku lebih besar daripada amarahku. Hadis tersebut bukti bahwa Allah zat yang begitu penyayang, bahkan melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Karena itu berbicara mengenai siksa neraka seharusnya diminimalisir oleh para dai agar masyarakat alih-alih takut akan kemaksiatan justru menimbulkan inferiority dan insecurity untuk pulang ke kampung halaman, yaitu kampung akhirat kelak. Kamu bisa bayangkan bagaimana seandainya kamu nih ingin pulang kampung karena merasakan rindu yang sangat mendalam terhadap pelukan orang tua dan canda tawa bersama keluarga. Namun kamu sudah membayangkan situasi yang tidak homey di keluargamu. Orang tua yang tidak mengharapkan kehadiranmu contohnya. Atau mungkin saudara-saudaramu yang juga mengucilkanmu dan menganggapmu tidak ada. Ini sungguh menyakitkan, bukan? Begitupun kematian akan menjadi momen yang menakutkan karena harus menghadapi hari penghakiman. Jangankan untuk dihakimi Tuhan, sobat. Dihakimi orang lain saja kita begitu takut. Jadi seharusnya kematian menjadi momen kebahagiaan di mana kita akan menginjakkan kaki di kampung halaman kita. Kampung yang hakiki. Kampung yang tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kompetisi, tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi duka cita, karena semua letih itu, duka itu, tangis itu sudah kita rasakan di bumi ini. Dan yang tersisa hanyalah kebahagiaan untuk hidup kita di akhirat. Yang kedua, demi keseimbangan alam. Sobat, apa yang kamu bayangkan bila mendengar kata depopulasi? Kata tersebut kesannya kejam karena yang melakukan itu ternyata manusia yang sama dengan kita, yang mewacanakan pengurangan jumlah penduduk dari semula 7 miliar jiwa manusia menjadi 500 juta penduduk saja. Depopulasi bisa sangat terstruktur dan sistematis, bisa melalui penyebaran virus, agenda perang, penyebaran obat-obatan yang berbahaya di rumah sakit, bencana alam buatan, dan lain sebagainya. Tapi bila kita pikir-pikir lagi, tanpa itu semua, dimanapun dan kapanpun, kita akan diintai oleh bayang-bayang kematian. Karena kematian tidak mensyaratkan tua, karena yang muda pun juga bisa mati. Dan juga kematian tidak mensyaratkan sakit, karena yang sehat pun juga bisa mati. Dan kematian pun tidak mensyaratkan harus prepare dulu, karena kematian menjemput siapa saja yang sudah siap maupun yang belum siap.
Dan yang perlu kita sadari, semesta punya caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Di mana ada angka kelahiran, pasti juga ada angka kematian. Saat melengkungnya janur kuning, ada juga saatnya berkibarnya bendera kuning. Karena pada hakikatnya itu hanya upaya alam untuk menjaga keseimbangannya. Bila kita belajar ilmu rasa, pasti kita sadar bahwa hakikat diri kita bukan diri kita yang bisa diindra dengan mata kita. Fisik kita, mata kita, tangan kita, tubuh kita hanya kesementaraan saja. Jadi dia sama dengan sifat materi lain yang bisa membusuk dan lenyap. Sedangkan ruh kita akan abadi selama-lamanya. Mungkin kita keberatan bila ada yang mengatakan bahwa ruh itu abadi. Karena kita sudah begitu akrab dengan doktrin agama yang mengatakan hanya Tuhan yang abadi. Yang perlu kita ketahui, abadinya ruh berbeda dengan abadinya Tuhan. Abadinya Tuhan tidak bergantung dengan aturan main, ruang, dan waktu. Sedangkan abadinya ruh tetap tunduk pada konsep ruang dan waktu. Jadi, abadan dalam Al-Quran lebih cocok dimaknai dengan waktu yang lama. Jadi tetap ada batasnya, namun zat Tuhan abadi tanpa batas. Huwal awwalu wal akhir. Dialah zat yang sudah ada sebelum adanya makhluk, karena dialah sebab dari segala sebab, dan dialah zat yang akhir sehingga tiada makhluk yang melampaui keabadiannya. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap kematian kita akhir dari segalanya, karena itu hanyalah transit bagi perjalanan ruh selanjutnya. Sehingga ini menjadi sebuah perjalanan yang bisa jadi menyenangkan. Yang ketiga, takut akan kematian adalah hal yang wajar. Sobat, manusia cenderung takut dengan hal-hal yang belum diketahuinya, sama seperti seorang yang hendak berpergian ke suatu tempat yang belum pernah dia jamah. Paradigma ini mungkin tidak bisa kita hilangkan, melainkan bisa kita minimalisir dengan merenung kembali. Siapakah kita sebelum kita berpentas di atas muka bumi ini? Bukankah kita belum menjadi sesuatu yang layak disebut? Dahulu kita tiada dan kini menjadi ada. Lantas mengapa kita takut untuk menjadi tiada lagi? Kadang rasa takut hanya ada dalam pikiran kita saja, dan kadang realitas tidak menakutkan seperti apa yang kita bayangkan. Tidak takut akan kematian bukan berarti menafikan keberadaan neraka. Kita sebagai masyarakat yang beriman tentu saja mengimani keberadaan neraka. Karena kita tidak punya jaminan yang teruji, maka kita hanya berharap yang tertuang dalam konsep ar-roja, yaitu menaruh harapan Allah akan ridho kepada kita. Suatu harapan dapat mendorong seseorang berbuat kebaikan. Akan tetapi, harapan akan menjadi suatu yang menyakitkan saat berjumpa dengan realitas yang berbanding terbalik. Kita selama ini hanya berkutat pada kemungkinan demi kemungkinan, hipotesis demi hipotesis, dugaan demi dugaan. Sama halnya seperti bermain judi yang syarat dengan spekulasi. Tapi begitulah hidup. Kita sudah cukup akrab dengan ketidakpastian. Sehingga tugas kita hanya membuka peluang-peluang kehidupan yang menyenangkan di akhirat kelak dengan berupaya sekuat tenaga menebar kebaikan demi kebaikan. Seorang sufi wanita, Rabi'ah al-Adawiyah, pernah berucap, "Ya Rob, idza kuntu aslamtu toma'an fi jannatika fa'ahrimni minha." Ya Tuhan, seandainya Islamku hanya bermotifkan kenikmatan surga, maka haramkan diriku daripadanya. Wa idza kuntu aslamtu khaufan min narika
fa'adkhilni fiha. Dan bila Islamku hanya karena takut akan nerakamu, maka masukkan aku ke dalamnya. Wa idza aslamtu tama'an fi ru'yati wajhikal karim fala tuharrimni minhu. Akan tetapi jika Islamku untuk melihat wajahmu yang agung, maka jangan sekali-kali engkau haramkan aku dari hal tersebut. Berharap akan indahnya surga tidaklah salah, dan takut akan pedihnya siksa neraka itu pun tidak keliru. Namun hal tersebut yang membuat kita menjadi takut menghadapi fase kematian. Maka hal itu yang menjadi tidak baik. Apalagi sampai mengklaim diri sebagai penghuni surga dan menjudge orang lain sebagai penghuni neraka. Sobat, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat lainnya buat kamu tentunya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video saya selanjutnya.